Baru sepekan dua pekan sekolah tatap muka 100% berjalan di ibu kota, belasan sekolah terpaksa menutup lagi aktivitas tatap muka mereka karena ada guru dan siswa yang terpapar corona. Salah satunya adalah SMP Negeri 252 Jakarta Timur. Gara-gara seorang siswa kelas 9 terpapar COVID-19 yang diduga bersumber dari klaster keluarganya, puluhan siswa dan para guru harus menjalani tes usap PCR. Ya, yaitu siswa yang ada di kelas tersebut, yaitu siswa kelas 9H, minus yang bersangkutan, berarti 35 orang siswa. Dan orang tua atau saudara yang mengantar. Ya, siapapun yang mengantar ikut di tracing, termasuk Bapak Ibu guru yang masuk ke kelas tersebut dari mulai sejak hari pertama, tanggal 3 Januari sampai dengan hari Senin. Sambil menunggu hasil tes PCR keluar, kegiatan belajar pun terpaksa kembali dilakukan secara daring. Di DKI Jakarta pertanggal 13 Januari, tercatat ada 11 sekolah yang warganya terinfeksi COVID-19. Total ada 13 siswa dan guru yang tertular, dan satu di antaranya adalah suspek kasus Omikron. Meski demikian, pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memutuskan untuk menghentikan sementara sekolah tatap muka karena Jakarta dinilai masih memenuhi syarat untuk pelaksanaan PTM 100%. Nanti kita lihat perkembangannya. Memang belum ditutup ya semuanya karena Jakarta masih memenuhi syarat untuk melaksanakan PTM 100% secara terbuka. Kecuali memang sekolah-sekolah, kelas-kelas yang memang dipastikan ada pandemi COVID di situ. Ancaman lonjakan kasus COVID-19 kini pun semakin nyata. Jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta per 14 Januari bahkan mencapai 2.380 orang. Kementerian Kesehatan bahkan memprediksi puncak kasus COVID-19 akibat Omikron bakal tiba pada Februari hingga Maret mendatang. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung P2PML Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, puncak kasus sekitar minggu pertama atau minggu kedua Februari. Kalau kita lihat tidak akan sampai prediksi IHME di atas 300.000 kasus. Harian perkiraan para ahli 50.000 sampai 70.000 kasus positif harian. Kasus aktif COVID-19 akan banyak karena jumlah harian tinggi, sementara waktu sembuh sama seperti varian Delta, 10 hingga 40 hari. Kata Siti Nadia Tarmizi, seperti dikutip laman detik.com. Epidemiolog menilai, ancaman COVID-19 varian Omikron begitu nyata, dan penerapan sekolah tatap muka tak bisa disamaratakan di semua sekolah. Sekolah ini harus diupayakan untuk bisa berlangsung pendidikannya secara langsung. Namun dalam situasi saat ini terkait Omikron, tentu mitigasi harus sangat berlipat dilakukan. Karena apa? Karena di tengah ancaman Omikron ini, yang serius, saya sampaikan serius, pada semua usia termasuk pada anak serius. Apalagi jika anak ini belum divaksinasi. Karena apa? Karena serius bukan hanya ada Omikron ancamannya, tapi juga adanya Delta varian yang juga belum selesai. Di tengah kritik akibat ancaman sebaran varian Omikron, kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mewajibkan sekolah tatap muka 100% belum bergeming. Namun kebijakan yang bertujuan untuk mengajar ketertinggalan akademis generasi muda Indonesia ini sayangnya belum tentu selalu diikuti dengan kesadaran disiplin menerapkan protokol kesehatan di sekolah. Imbasnya, bahaya tetap mengincar anak-anak kita. Tim Liputan, Kompas TV.